Good day Toy Lovers, episode kali ini saya akan mengulas dan membandingkan action figure Ultraman Decker versi ESA Figuarts, Figurai Standar, dan ZD Toys. SAF dan ZDT adalah action figure yang sudah dicat, jadi siap pose dan pajang. Sedangkan FRS adalah model kit, jadi perlu dirakit terlebih dahulu. Untuk SAF, saya membeli yang versi bonus kartu. Di dalamnya terdapat satu badan utama, 4 set tangan ekstra yang dapat ditukar, satu lampu dada merah yang dapat ditukar, satu kartu hologram Ultraman Decker, dan satu kartu informasi dalam bahasa Jepang. Untuk material figur, saya mengikuti info yang tertera pada masing-masing box. SAF menggunakan plastik ABS dan PVC. Untuk FRS, jika sudah selesai dipasang, maka Anda mendapatkan satu badan utama, 4 set tangan ekstra yang dapat ditukar, satu tangan kanan genggam untuk pedang, satu lampu dada merah yang dapat ditukar, satu lampu kristal kepala merah yang dapat ditukar, satu Ultra Dual Sword, satu set Salgen Beam. FRS menggunakan plastik PS dan PET. ZDT tidak kalah menarik. Di dalam box Anda mendapatkan satu badan utama, 5 set tangan ekstra yang dapat ditukar, satu Ultra Dual Sword, satu lengan kanan dengan Salgen Beam, 4 buah baterai ekstra ukuran LR621, satu Ultra D-Flasher. Ini adalah alat berubah Ultraman Decker, satu set standing base untuk figur, satu standing base untuk Salgen Beam, satu pelap nama magnet untuk menyalakan lampu, dan satu lembar manual cara mengganti baterai dalam bahasa Mandarin. ZDT menggunakan plastik ABS dan PVC. SAF memiliki tinggi kurang lebih 15 cm dan berat di 46 gram. FRS memiliki tinggi kurang lebih 16,2 cm dan berat di 34 gram. Dan ZDT memiliki tinggi kurang lebih 18,3 cm dan berat di 76 gram. Jadi SAF memiliki skala figur yang paling kecil, dan FRS memiliki berat material yang paling ringan. ZDT memiliki skala yang lebih besar dibandingkan yang lain. Saya mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. SAF Ultraman Decker memiliki mata yang bertekstur dan bening transparan. Kristal di kepalanya transparan kebiruan, dan terdapat print galaksi di dahi kepalanya. Untuk FRS, matanya bertekstur, berwarna putih mutiara mengkilap. Kristal di kepalanya memiliki warna biru transparan yang lebih pekat, dan galaksi di kepalanya merupakan stiker yang perlu ditempel. Dan FRS memiliki ekstra part kristal merah. ZDT memiliki mata yang bertekstur dan bening transparan. Kristal di kepalanya berwarna biru, dan yang menarik adalah mata dan kristalnya bisa menyala. Keren habis. Lampu dada SAF ini bening transparan, tak bertekstur, dan warnanya dicat putih. Print galaksi di armor dadanya bagus dan rapi. Cat emas pada armor dada juga rapi. Pada FRS, lampu dadanya memiliki warna biru transparan dan bertekstur. Efek galaksi di bagian dada merupakan stiker yang perlu ditempel sendiri. Bagian emas pada armor merupakan part yang terpisah, jadi terlihat bagian armornya lebih timbul. Pada ZDT, lampu dadanya bening transparan, namun terlihat gelap. Print galaksi di bagian dadanya bagus dan rapi, dan lampu di bagian dada bisa menyala biru. Ini adalah versi merahnya. Untuk ZDT, cukup menempelkan magnet 2 kali ke bagian leher untuk mengganti lampu biru ke merah berkedip. Keren ya? Jika dilihat dari tampak depan, menurut saya SAF memiliki desain yang paling mirip dengan Ultraman Decker di filmnya. FRS terlihat mengenakan armor yang lebih tebal. Bisa dilihat dari sisi bahu kirinya yang lebih tinggi dibanding figur lain, dan juga armor lengan kirinya terlihat lebih tebal dan timbul, membuatnya terlihat lebih gagah. Secara proporsi badan, SAF lebih realistis mengikuti referensi film,
FRS lebih heroik seperti superhero pada komik, dan untuk ZDT kepalanya terlihat agak kebesaran menurut saya. Tampilan sisi kiri Ultraman Decker. Bentuk armor lengan kiri terlihat mirip. Pada FRS, armor lengan kiri terlihat lebih timbul karena bagian armor merupakan part terpisah. Untuk pewarnaan, SAF dan ZDT dicat perak dan emas metalik. Sedangkan pewarnaan FRS adalah warna dasar plastik dari runner-nya. SAF dan ZDT memiliki tempurung lutut, dan warnanya mengikuti pola kostum Ultraman Decker. FRS tidak memiliki tempurung lutut dan pewarnaannya hanya perak saja. Dari tampak kanan, bisa dilihat tiap figur memiliki bentuk sirip yang berbeda, menyesuaikan sistem artikulasi masing-masing. SAF dan ZDT memiliki tempurung siku. Pada bagian kaki, engsel pergelangan kaki FRS terlihat jelas dibandingkan dengan ZDT yang tertutup rapi. Jika dilihat pada bagian belakang, sculpt ZDT memiliki kerut-kerut pada kostumnya, jadi seperti aktor yang menggunakan kostum Ultraman. Untuk pewarnaan SAF memiliki warna merah dan biru yang lebih cerah dibandingkan dengan ZDT. Jika saya bandingkan dengan versi filmnya, menurut saya ZDT memiliki pewarnaan yang paling mendekati. Hanya FRS yang memiliki detail pada bagian telapak kaki, dan ZDT memiliki lubang untuk dipasang pada alas berdirinya. Untuk aksesoris, saya hanya membandingkan milik FRS dan ZDT saja, karena aksesoris SAF Ultraman Decker dijual terpisah. Ultra Dual Sword versi FRS memiliki panjang sekitar 9,4 cm dan lebar sekitar 3,7 cm. Versi ZDT memiliki panjang sekitar 11,6 dan lebar di 4,3 cm. FRS memiliki kristal biru yang lebih pekat dan efek galaksi dan detail biru pedang menggunakan stiker. Aksesoris Sergeant Beam versi ZDT sudah terpasang langsung pada lengan kanan. Panjangnya jika saya ukur dari efek beamnya itu sekitar 9,9 cm. Pada versi FRS, efek beamnya perlu dikaitkan pada pergelangan tangan, dan efek beamnya di-print pada plastik bening. Panjangnya sekitar 10,7 cm. Hanya ZDT yang memberikan aksesoris Ultra Deflasher. Detailnya bagus dan pengecatannya rapi. Keren. Tingginya sekitar 3 cm dan lebarnya di 1,7 cm. Artikulasi kepala SAF dan FRS bagus, bisa menunduk dan mendongak. Tengok ke kiri dan ke kanan juga oke. Untuk ZDT sangat terbatas gerakan menunduk dan mendongaknya. Untuk artikulasi tangan, saya coba dengan gerakan rentang ke samping. Armor bahu kiri SAF terbuat dari bahan yang lunak, jadi gerakan rentang ke samping tidak menjadi masalah. Pada FRS, gerakan rentang ke samping tangan kiri terbentur armor bahu, jadi cukup terbatas. Pada ZDT, sangat terbatas, hanya bisa direntangkan sekitar 45 derajat dari badan. Gerakan rentang ke depan semuanya oke. Semuanya bisa menekuk siku dengan baik. Dan hanya SAF yang memiliki engsel gerak di bagian pergelangan tangan. Untuk artikulasi badan, khususnya bagian dada dan pinggang, SAF memiliki rentang gerak yang lebih luas. FRS memiliki keterbatasan di artikulasi pinggang. Begitu juga dengan ZDT. Artikulasi bagian kaki. Saya coba gerakan split.
rentang depan, rentang belakang, tekuk lutut, semua rentang gerakannya bagus. Pada bagian pergelangan kaki, SAF memiliki engsel gerak tegak lurus dan juga engsel pada telapak kakinya. FRS memiliki engsel diagonal pada pergelangan kakinya, jadi pergerakan kakinya miring. Dan FRS tidak memiliki engsel pada telapak kaki. ZDT tidak memiliki engsel gerak pada pergelangan kaki, hanya engsel cabut pasang. Namun terdapat engsel pada telapak kakinya. Setelah melihat rentang gerak artikulasi semuanya, saya akan tes setiap figur dalam melakukan pose khas andalannya. Pose kuda-kuda ala Ultraman Decker. SAF memiliki engsel di telapak kaki sehingga pose kuda-kudanya lebih dinamis. FRS memiliki engsel diagonal pada pergelangan kakinya, jadi kuda-kudanya perlu dibuat lebih lebar agar kakinya bisa menapak penuh. ZDT memiliki rentang artikulasi yang lebih terbatas, namun untuk pose kuda-kuda masih bisa dilakukan dengan cukup baik. Sebelum menembakkan Sergeant Beam, Ultraman Decker akan menyilangkan jari kedua tangan di depan kristal dahinya. Pada SAF Ultraman Decker, tidak terdapat varian pose jari tersebut, namun menyatukan kedua tangan di depan kristal dahi tidak menjadi masalah. FRS memiliki varian pose jari tersebut, jadi pose ini bisa dilakukan dengan baik oleh FRS. ZDT juga memiliki varian pose jari tersebut. Namun, keterbatasan artikulasi tangannya membuat pose ini tidak bisa dilakukan dengan baik. SAF tidak memiliki aksesoris Sergeant Beam, namun pose menyilangkan kedua tangan dapat dilakukan dengan baik. Pada FRS, cukup sulit untuk melakukan pose ini. Rentang gerak tangan ke depan luas, namun tidak cukup untuk sampai menyilangkan kedua tangan seperti pada gambar di boxnya. Jadi, ini hasil terbaik yang bisa saya posekan. Begitu juga dengan ZDT. Saya tidak bisa membuat pose yang sama seperti pada gambar boxnya, dan ini pose terbaik yang bisa saya lakukan. Pose tendangan atas. SAF dan FRS bisa melakukannya dengan mantap. Untuk ZDT, tendangannya tidak terlalu bisa tinggi, namun saya menyukai sistem jepit otomatis pada tiang standing base milik ZDT. Ini sangat memudahkan dalam melakukan pose pada figur. Om, bisa nggak pedangnya FRS dan ZDT itu dipinjemin juga ke SAF? Kasian tuh nggak bisa ikutan aksi. Pertanyaan bagus. Bisa nggak ya? Oke, mari dicoba. Dengan menggunakan varian tangan setengah terbuka, pedang FRS ini bisa diselipkan ke tangan SAF. Namun masih longgar. Jadi bisa diakali dengan menempel glue tag pada bagian pedangnya agar bisa menempel. Dipasangkan dengan pedang ZDT juga bisa, karena ukurannya lebih besar, jadi lebih terjepit di genggaman tangan SAF. Namun jadi terlihat seperti menggunakan tipe pedang besar. Dan juga Sergeant Beam dari FRS masih bisa dipasangkan ke lengan kiri SAF. Lumayan juga ya. Dan ini hasil rangkuman saya untuk action figure Ultraman Decker. Saya mulai dari tipenya. SAF tipenya action figure, FRS itu model kit, dan ZDT action figure. Untuk perbandingan skala, saya mengikuti patokan dari SAF di 1:12, FRS di 1:11, dan ZDT di 1:10. Untuk ketahanan, SAF memiliki ketahanan yang baik.
FRS ini plastiknya ringkih, jadi hati-hati dalam menggerakkannya, karena saya punya sudah hampir patah. ZTT memiliki ketahanan yang paling bagus di antara yang lain. Lalu untuk aksesoris yang diberikan, SAF itu paling minim dan standar, jadi saya berikan bintang 3. FRS sudah lengkap, bintang 4. ZTT lebih lengkap lagi, bintang 5. Artikulasi, SAF paling luas, bintang 4. FRS juga oke, bintang 3,5. Dan ZTT paling kaku, bintang 2. Special fitur, menurut saya SAF tidak ada. FRS itu model kit, jadi lebih mudah untuk dicat dan modif ulang. Dan ZTT saya suka fitur lampu dan magnetnya, keren dan praktis. Secara harga, SAF saya beli di harga di atas 400 ribuan, FRS sedikit lebih murah, hampir mencapai 400 ribu, ZTT yang paling murah di antara yang lain, di 300 ribuan saja. Mantap! Secara nilai keseluruhan dari fitur dan harga, SAF itu standar, di bintang 3. FRS juga standar, di bintang 3. Untuk ZTT dengan harga yang lebih murah dan aksesoris yang lebih banyak, bintang 4. Penilaian ini hanya menurut pendapat saya pribadi ya. Dan kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Figur mana yang memberikan nilai yang paling baik? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian untuk episode kali ini. Saya Robin dari Toygenic undur diri. Di episode berikutnya saya akan mengulas tentang SAF Ultraman Blazar versus Figurize Ultraman Blazar. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk dapat update berita terbarunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di episode berikutnya dan have a good day ahead.